Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmati Hidayat dari Program Studi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran dengan NPM 2103102100055. Saya di sini akan mempresentasikan tentang apakah komunikasi politik itu bekerja berdasarkan buku Introduction to Political Communication. Dimulai dari efek mikro yang merupakan faktor penentu keberhasilan sebuah komunikasi politik mengenai perilaku pemungutan suara, terutama untuk pemilih yang ragu-ragu dan pada akhirnya akan memutuskan hasilnya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi orang-orang tersebut, yaitu pertama, citra kebijakan partai sebesar 44%, kedua, citra pemilih tentang kepemimpinan partai 35%, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu citra perusahaan dari partai itu sendiri sebesar 21%. Dari hasil tersebut, muncul banyak pertanyaan, apakah pakar hubungan masyarakat dapat memanipulasi kesan publik tentang kandidat politik? Nah, maka dari itu, lanjut. Yang pertama, diambil dari aspek nonverbal yaitu berupa gambar. Menurut penelitian, sudut kamera tertentu seperti syuting di tingkat mata menghasilkan respon penonton yang lebih menguntungkan terhadap seorang politisi daripada yang lain. Aspek-aspek seperti itu dapat menghasilkan tanggapan negatif dan positif. Seperti kelalaian senyum akan mendapatkan tanggapan yang negatif. Ditemukan bahwa gambar dapat mempengaruhi baik sejauh mana seorang individu dianggap cocok untuk menjabat sebuah publik dan sejauh mana ia dianggap memiliki kualitas tertentu. Lalu, menurut penelitian yang diadakan di Jerman, mereka yang menonton televisi adalah yang paling mungkin dipengaruhi oleh gambar kandidat tersebut. Yang selanjutnya berhubungan dengan televisi, beralih ke pengaruh iklan politik. Sejumlah penelitian telah menyimpulkan bahwa hanya sedikit orang yang benar-benar mengubah suara karena iklan politik. Walaupun dari penelitian sebelumnya, orang-orang yang menonton televisi merupakan orang yang paling mungkin untuk mengubah pilihan suaranya. Saat iklan ditampilkan di televisi, iklan mungkin menerima pujian dari komentator dan analis, sementara gagal meningkatkan suara partai. Contohnya dalam pemilihan umum 1987, Pep Kinnock The Movie menarik banyak penghargaan untuk keterampilan konstruksinya. Namun jumlah suara partai pada hari pemungutan suara tidak berpengaruh secara substansial. Jangan lupa pada saat iklan ini, potongan jas, gaya rambut, sudut kamera, ataupun warna set panggung akan mempengaruhi persepsi audiens tentang komunikator dan pesannya. Dengan kata lain, ada contoh komunikasi politik baik dan buruk. Selain itu, dalam iklan, berbagai faktor campur tangan pihak ketiga seperti humas, dalam hubungan antara komunikator dan penerima dapat mempengaruhi makna pesan dan memungkinkan dampaknya terhadap sikap dan perilaku penontonnya. Dan yang terakhir, dalam kesempatan ini, saya akan menghubungkan dari hal-hal yang sudah saya sebutkan ke dalam komunikasi politik dan proses komunikasi. Dalam masa kampanye, masing-masing pihak berusaha membentuk citra pada media massa agar dapat menjelaskan pandangan-pandangannya agar mendapat simpati dan empati dari masyarakatnya. Maka dari itu, gambar dianggap sangat penting bagi para komunikator politik dan pastinya membutuhkan mediator yaitu hubungan masyarakat atau public relations. Dibandingkan zaman dahulu, peran hubungan masyarakat saat ini sangat dibutuhkan karena salah satu media utama dari kampanye atau komunikasi politik yaitu media massa. Dan kita semua harus bisa mengontrol apa yang ingin kita sampaikan agar tidak terjadinya persepsi buruk di masyarakat sehingga mendapatkan suara yang banyak pada saat pemilihan umum. Gitu guys. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Budi ya.